Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Diki Fernando, salah satu mahasiswa Unsera semester ketiga dengan NIM 11219048. Kali ini saya akan memenuhi tugas latihan 3 dari PBO, pemrograman berorientasi objek. Dan kali ini saya ditugaskan untuk membuat form biodata, kemudian hasilnya akan muncul di frame kedua. Jadi input di frame pertama form biodata, kemudian hasilnya ngeling akan muncul di frame kedua. Saya sudah buat sebelumnya, kira-kira hasilnya akan seperti ini nanti. Saya buat form pendaftaran grup Facebook, ini contoh. Kemudian nama lengkap ini saya buat dari text field, tinggal kita buat di sini text field. Kemudian tempat lahir juga saya buat dari text field. Untuk tanggal lahir saya buat dari combo box yang di sebelah kanan swing control nih, combo box untuk tanggal, untuk bulan, untuk tahun saya buat dari combo box. Untuk jenis kelamin saya buat dari radio box. Saya buat 2 karena ya kita buat berdasarkan general, jadi ada 2, ada laki-laki dan perempuan. Kemudian untuk ID Facebook ini saya buat juga dari text field, dan alamat saya buat dari text area gitu. Kemudian ini tombol kirim. Nah, nanti source code-nya akan kita lihat bareng-bareng. Oke, untuk jenis kelamin, kalau radio button ada 2 seperti ini atau lebih. Supaya pilihannya munculnya salah satu, kita harus pakai namanya button group. Nah, nanti seperti apa penggunaan button group supaya pilihannya ini bisa hanya salah satu. Kalau kita tidak menggunakan button group, maka dua-duanya akan kepilih gitu ya. Kita lihat bareng-bareng source code-nya. Jadi source-nya yang saya buat adalah seperti ini. Nah, di bawah public class ini saya buat string, ini untuk menghubungkan nantinya. Saya buat ada nama, tempat, tanggal, bulan, tahun, kelamin, Facebook, dan alamat. Ini sesuai dengan kolom yang sudah saya buat tadi. Nah, di tombol ini ketika saya double klik tombol, nah ini form yang coding yang sudah saya buat. Nama di sini adalah get text dari form nama. Form nama ini mana? Jadi ini text field ini sudah saya ganti jadi form nama. Namanya udah, variabelnya sudah saya ganti jadi form nama. Tempat lahir text field sudah saya ganti form tempat. Kemudian tanggal lahir sudah saya ganti combo tanggal, combo bulan, combo tahun. Kemudian radio button ini laki-laki saya juga sudah ganti, ini jadi radio laki, yang ini radio perempuan. Kemudian untuk ID Facebook saya ganti form Facebook, dan alamat saya ganti form alamat. Balik lagi ke source-nya, jadi nama ini adalah nantinya akan get text dari form nama. Tempat akan get text dari form tempat. Tanggal ini akan get selected item dari combo tanggal dan akan diubah ke string. Begitupun bulan, combo bulan get selected to string, kemudian tahun juga combo tahun get selected to string. Nah, untuk radio button ini saya buat if. Jadi kita buat jika dipilih radio laki ini adalah radio button yang laki-laki. Radio laki is selected. Nah, yang saya siasati dari radio button ini adalah saya buat text field lagi, yaitu form kelamin. Tapi tidak muncul di sini. Karena form kelamin ini dari text field, ini form kelamin. Nah, di bawah sini ini saya kecilkan. Ini salah satu cara yang saya temukan supaya nanti bisa muncul hasil yang link di frame kedua. Jadi saya buat text field, cuman saya kecil, saya himpitkan supaya tidak terlihat. Tapi sebenarnya nanti hasil dari jenis kelamin ini akan muncul di text field form kelamin ini. Balik lagi ke source code tadi. Jadi ketika radio laki di selected, maka form kelamin akan men-set fieldnya jadi laki-laki. Radio perempuan is selected, form kelamin akan setek jadi perempuan. Nah, balik lagi ke string tadi yang kelamin akan get text dari form kelamin. Begitupun Facebook akan get text dari form Facebook, dan alamat akan get text dari form alamat. Selanjutnya untuk ini halaman hasil, ini saya buat untuk memindahkan nantinya, mengarahkan data yang sudah kita buat ini, codingnya itu ke halaman hasil. Jadi saya udah buat juga ini halaman hasil. Kemudian ini pengkodean saja H2, kemudian new halaman hasil, di dalamnya
kita munculkan stringnya tadi, nama, tempat, tanggal, bulan, tahun, kelamin, Facebook, dan alamat. Di bawahnya ini H2 halaman hasil tadi, set visible-nya true. Jadi ketika tombol kita tadi kita kirim, maka H2 atau halaman hasil ini tadi akan di set visible true. Dan dispose ini untuk menutup frame pertama atau halaman isian ini. Gitu. Kemudian selanjutnya di halaman hasil, source-nya adalah seperti ini. Jadi di bawah public class kita buat stringnya lagi sama seperti di halaman isian atau frame pertama, nama, tempat, lain-lain sampai alamat. Kemudian public halaman hasil, di dalamnya kita buat string. Ini adalah tujuan untuk ngelingkan tadi halaman isian kita sudah buat. Nah, nama ini adalah getText dari form nama. Nah, ini kita harus deklarasikan di frame kedua. Ini string nama, string tempat, tiap string ini kita buat masing-masing sampai ke string alamat. Kemudian di sini dis nama yang kita sudah stringkan tadi, dis nama ini sama dengan nama. Jadi dis untuk di frame kedua nama, dis nama adalah nama hasil dari frame pertama. Kemudian di desain frame kedua ini sudah saya buatkan juga kurang lebih sama seperti frame pertama. Cuma di sini saya buat form hasil pendaftaran. Nama lengkap di sini isinya text field aja, semuanya text field. Tempat lahir, ini tanggal, bulan, tahun, jenis kelamin nanti akan muncul di sini juga, semuanya text field. ID Facebook, dan di sini ini untuk alamat text area. Dan ini saya sudah buat semuanya itu editable-nya saya hilangkan. Jadi ketika nanti kita kita proses, dia tidak bisa diganti-ganti. Jadi pure hasil dari frame pertama. Balik lagi ke source-nya tadi. Jadi dis nama sama dengan nama yang ada di frame pertama. Hasil nama ini adalah text field di frame kedua yang sudah saya ubah. Ini text field-nya hasil nama, ini hasil tempat, ini hasil tanggal, ini hasil bulan, kemudian ini hasil tahun, ini hasil jenis kelamin, hasil Facebook, ID Facebooknya, dan hasil alamat. Kemudian dis nama sama dengan nama, maka hasil nama akan set text-nya dari dis nama. Jadi dis nama ini sama dengan nama dari frame pertama. Jadi hasil nama akan set text dis nama. Jadi akan otomatis narik field yang ada dari frame pertama. Begitupun tempat. Dis tempat sama dengan tempat, hasil tempat set text petik 2 jadi dis tempat. Dis tanggal pun demikian, jadi hasil tanggal akan memunculkan dis tanggal. Dis bulan, hasil bulan akan memunculkan dis bulan. Hasil tahun akan memunculkan dis tahun. Hasil kelamin akan memunculkan dis kelamin. Hasil Facebook akan memunculkan dis Facebook. Dan hasil alamat akan memunculkan dis alamat. Dis alamat, oke. Kemudian saya tambahkan satu lagi nih tombol di frame kedua, itu untuk kembali ke halaman pertama. Jadi coding tombolnya adalah seperti ini. Kita double klik. Ya, ini jadi this set visible-nya false. Di sini adalah halaman frame kedua ini atau halaman hasil. Itu false visible-nya dan akan memunculkan new halaman isian atau balik lagi ke frame pertama. Set visible-nya true. Oke. Langsung kita run, kita coba dari halaman isian. Saya contohkan ini nama lengkapnya. Misalnya nama saya Diki Fernando, gitu ya. Tempat tanggal lahirnya Serang. Kemudian tanggal lahirnya tanggal 5, misalnya, kemudian 5 Maret tahun 95. Misalnya. Kemudian jenis kelaminnya saya pilih laki-laki. ID Facebooknya misalnya Diki Fernando gitu. Kemudian alamatnya Kabupaten Serang gitu. Nah, ketika kita klik tombol kirim, ini saya tengahkan, kita klik tombol kirim, maka akan muncul frame kedua dengan hasil yang ngeling dengan frame pertama tadi yang sudah kita isikan. Nah, field ini tidak bisa kita edit.
Jadi ini pure hasil dari hasil dari frame pertama yang sudah kita input gitu. Form hasil pendaftaran sudah tidak bisa kita edit. Nah, untuk mau kembali lagi tinggal kita klik tombol kembali. Oke, ini kita bisa isikan ulang lagi. Nah, akan kembali ke form hasil pendaftaran. Oke, mungkin dari saya cukup. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Mungkin dari saya masih banyak kekurangan dalam penyampaian atau dari coding yang saya buat masih ada kekurangan, mohon maaf. Mudah-mudahan kita sama-sama belajar, sama-sama bisa memahami, semakin bisa untuk menggunakan NetBeans dalam membuat aplikasi berbasis GUI. Mudah-mudahan juga bisa sesuai dengan hasil yang diharapkan oleh dosen. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.